mendapat sponsor dari Tunnel Entertainment Sport and Media, perusahaan milik Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud. Perusahaan ini sedang giat mempromosikan Saudi Vision 2030 yang fokus pada pariwisata Arab Saudi, industri konstruksi, dan teknologi ramah lingkungan. Tebal-Dibur menyatakan pembicaraan dengan Tunnel Entertainment Sport and Media sudah dilakukan sejak Juni 2019. Namun kala itu mereka hanya membicarakan kerjasama di sektor pariwisata, karena Arab Saudi ingin membentuk taman hiburan VR46 yang terinspirasi dari Ferrari World Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Uniknya, dari pembicaraan itu muncullah gagasan untuk menjalin kerjasama dalam bentuk sponsor untuk VR46 di MotoGP dan Moto2 yang akhirnya terwujud tahun ini. Namun pada Rabu 28 April 2021, Tunnel Entertainment Sport and Media resmi mengumumkan bahwa Saudi Aramco akan jadi sponsor utama VR46 mengambil alih peran Sky. Kami membicarakan sinergi dari semua rangkaian program kerjasama. Sampai ke akhirnya kami pikir bakal menyenangkan jika komitmen ini diperluas ke level olahraga. Ide ini pun kami teruskan, hingga tim kami mendapatkan sponsor dari mereka mulai tahun ini, sembari memikirkan kerjasama lebih jauh, jelas Tebaldi. Pria asal Italia yang juga sahabat Valentino Rossi sejak anak-anak ini pun mengaku sangat bangga timnya bisa mendapatkan dukungan besar dari perusahaan yang kuat dan berpengaruh. Menurut Tebaldi, ini adalah impian bagi semua orang yang terlibat dalam dunia olahraga. Ini merupakan kolaborasi yang nyata yang membuat kami sangat bangga, karena kami sudah mengerjakannya sejak begitu lama. Ini tak mudah. Bagi orang yang seperti kami mengejar impian di dunia olahraga, punya partner seperti ini bisa membuat kami punya kekuatan menjalankan proyek, dan ini sangat penting. Tutupnya. Pangeran Arab Saudi meminta Rossi untuk membalap bersama Aramco VR46 musim depan. Valentino Rossi berpeluang tampil di sirkuit Mandalika pada kejuaraan dunia MotoGP 2022 karena permintaan khusus dari Pangeran Arab Saudi Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud. Tim VR46 dipastikan tampil di kelas MotoGP setelah mendapat gelontoran dana berlimpah dari Tunnel Entertainment Sport and Media, sebuah joint venture dari Saudi Aramco. Tunnel Entertainment Sport and Media merupakan perusahaan milik Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud. Atas kerjasama tersebut, tim balap yang dibentuk Valentino Rossi pun berganti nama menjadi Aramco Racing Team VR46. Aramco Racing Team VR46 bakal menjalani debut pada MotoGP 2022 setelah resmi menjadi tim satelit Ducati. Kerjasama tim VR46 dengan Ducati akan berlangsung selama 3 musim, mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Namun tim VR46 belum mengumumkan susunan pembalap mereka. Hal ini membuat Pangeran Abdul Aziz memberi rekomendasi terkait materi pembalap tim VR46 pada MotoGP 2022. Pangeran Abdul Aziz meminta kepada Ducati untuk membentuk duet kakak beradik Valentino Rossi dan Luca Marini di tim VR46 pada tahun depan. Sementara itu, Rossi tengah berpacu dengan waktu untuk menentukan masa depannya. The Doctor bahkan disebut-sebut mengalami kebimbangan hingga tak akan menerima perpanjangan kontrak dari Petronas Yamaha SRT. Andai Rossi masih ingin balapan pada MotoGP 2022, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan timnya sendiri. Hal ini tentu masuk akal, mengingat Pangeran Abdul Aziz selaku investor sudah menyampaikan keinginannya. Jika akhirnya mengiyakan rekomendasi tersebut, Rossi dipastikan bakal kembali beraksi di tanah air, tepatnya di sirkuit Mandalika Lombok, NTB, Indonesia. Seri balap MotoGP Indonesia semula direncanakan masuk pada kalender MotoGP 2021. Namun cita-cita itu gagal terwujud karena proses pembangunan sirkuit Mandalika belum selesai. Mengutip dari gridoto.com, Dorna Sports kemudian berencana untuk menggelar balapan Indonesia pada MotoGP 2022. VR46 Team yakni tim balap Valentino Rossi yang musim depan akan bernama Aramco Racing Team VR46 resmi memilih bertahan dengan Ducati Corse sebagai tim satelit di MotoGP 2022. Demikian yang diumumkan kedua belah pihak lewat pernyataan resmi mereka lewat MotoGP.com pada Kamis 24 Juni 2021. VR46 tim pertama kali dibentuk dan diturunkan di Moto3 pada tahun 2014, setahun setelah Rossi resmi membentuk VR46 Riders Academy. Pada 2017, tim yang bermarkas di Tavolia, Italia ini melebarkan sayapnya di Moto2 dan sukses merebut gelar dunia lewat Pecco Bagnaia pada 2018. Usai adik Rossi, Luca Marini merebut gelar runner-up Moto2 2020. VR46 Team pun memilih vakum dari Moto3 dan fokus mengembangkan cakupannya ke MotoGP pada 2021. Menurunkan Marini, mereka pun melebur dengan Avintia Esponsorama yang menaungi juara dunia Moto2 2020 Enea Bastianini.
Awal musim ini, Sporting Direktur Esponsorama Ruben Saus pun menyatakan bahwa 2021 akan jadi tahun terakhir timnya untuk turun di MotoGP. Alhasil, slot squad ini pun diambil alih sepenuhnya oleh VR46 Team, yang berarti akan menurunkan 2 pembalap sekaligus pada 2022. Sebagai tim milik Rossi, VR46 Team tentu ingin jadi tim satelit Yamaha, di mana The Doctor jadi ikon dan legenda dengan Petronas SRT dan Ketol meneruskan tradisi menurunkan 4 motor. Dengan begitu, opsi lain harus dipertimbangkan. VR46 Team sempat digosipkan akan jadi tim satelit Suzuki, namun pabrikan asal Jepang ini urung karena minim budget pengembangan motor. Mereka juga pernah diisukan merapat ke Aprilia, tapi RSGP yang belum garang bikin tim ini urung jadi skuad satelit dari pabrikan asal Noali, Italia itu. Atas alasan inilah, bertahan sebagai tim satelit Ducati menjadi opsi paling realistis bagi VR46 Team. Mereka pun menyepakati kontrak 3 tahun dengan Ducati dan tanda tangan kontrak 5 tahun dengan Dorna Sports. Mereka juga akan mempertahankan Marini, tapi belum diketahui pasti spek Desmos edisi mana yang akan dipakai tim ini. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka Ducati Corse dipastikan kembali menurunkan 8 motor sekaligus, yakni proyek yang terakhir mereka jalankan pada 2018 sebelum Asparti memilih mundur dari MotoGP dan kembali ke Moto2. Belum ada pernyataan resmi soal siapa yang akan jadi tandem Marini, namun rencananya ia akan ditandemkan dengan Marco Bezzecchi. Bastianini sendiri telah dipastikan pindah ke Flexbox Gresini Racing, bertandem dengan Fabio Di Gianantonio. Hai kalian, ini bukan penglihatan ganda. Kami akan membutuhkan garasi yang lebih besar segera. Misi 2022 kami akhirnya resmi dibentuk dan kami senang bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Ducati Corse, tulis VR46 Team. Kabar yang sangat baik, selamat datang ke keluarga Ducati Motor, @Sky Racing Team, balas Ducati. Dan berikut pernyataan resmi Project Leader VR46 Team Alessio Usio Salusi lewat MotoGP.com. Kami senang bisa mengumumkan bahwa pada 2022 kami akan balapan di MotoGP dengan tim berisi 2 rider berseragam VR46. Perjalanan yang dimulai lebih dari 8 tahun lalu dengan kelahiran VR46 Riders Academy, yakni petualangan indah bersama Sky, adalah perjalanan yang panjang dan berat, namun juga penuh kepuasan yang bikin kami sangat bangga. Pencapaian ini punya makna mendalam. Tahun demi tahun sejak 2013 kami berkembang dan menulis halaman-halaman indah olahraga ini di Moto3 dan Moto2 dan bertemu dengan banyak rider muda bertalenta di dunia balap Italia yang bisa kami dukung dalam perjalanan mereka. Kami pun akan terus mendukung mereka dari kelas-kelas yang lebih ringan sampai ke MotoGP. Momen penting dalam sejarah kami tak mungkin terwujud tanpa Carmelo Ezpeleta yang selalu percaya pada proyek ini dan juga Ducati yang telah percaya pada kami untuk masa depan.